Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kali ini saya akan lanjutkan penjabaran mengenai koloid. Setelah bagian pertama saya sudah menjelaskan mengenai jenis dan sifat koloid, maka pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan mengenai kestabilan koloid dan pembuatan koloid. Juga nanti di akhir ada saya tambahkan prinsip koloid dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga prinsip koloid dalam bidang industri. Oke, langsung kita mulai dari yang pertama, yaitu kestabilan koloid. Koloid yang stabil adalah partikel-partikelnya tidak mengendap dalam waktu lama. Stabilisator koloid. Stabilisator koloid adalah zat tambahan yang menjaga sifat-sifat kimia suatu koloid. Stabilisator koloid dapat berupa emulgator dan dapat juga berupa koloid pelindung. Kalau emulgator itu adalah mencegah emulsi agar tidak mudah terpisah. Contohnya adalah amonia digunakan sebagai emulgator dalam pembuatan kertas film. Sementara koloid pelindung adalah menjaga kestabilan sistem koloid. Contohnya yaitu gelatin ditambahkan dalam pembuatan es krim. Nah, seperti gambar berikut ya. Lalu ada dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid dari partikel-partikel berupa ion atau molekul pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Pada proses dialisis, koloid ditempatkan dalam selaput membran semipermeabel yang dapat ditembus oleh ion-ion, tetapi tidak dapat ditembus oleh partikel-partikel koloid. Berikut gambarannya itu ya. Contoh penerapan dialisis itu adalah proses pencucian darah atau dikenal dengan hemodialisis pada penderita gagal ginjal. Berikutnya ada koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya mudah menarik atau menyukai medium pendispersinya. Nah, liofil, fil itu maksudnya, fil berarti suka. Kalau nanti fob, fobia. Nah, itu fobia itu berarti takut, gitu ya. Contohnya ini. Lalu ada koloid liofob. Liofob, fob berasal dari kata fobia. Koloid yang fase terdispersinya sukar menarik atau tidak menyukai medium pendispersinya. Nah, contohnya ini ada ya. Pemanfaatan sifat hidrofil dan hidrofob itu pada buih sabun. Nah, di mana buih ini gambaran umumnya seperti ini ya. Nah, kalau diperbesar itu memiliki dua kutub gitu ya. Di mana kutub ini, yang putih ini merupakan kutub atau bagian yang bersifat polar. Bagian polar itu bersifat liofil, dapat membentuk hidrofil dengan air. Sementara ini untuk benang-benangnya ini, nah ini adalah bagian nonpolar bersifat liofob, menempel pada kotoran dan dapat menarik kotoran. Jadi prinsip buih di dalam pembersihan atau dalam mencuci gitu ya, atau menarik kotoran itu menggunakan ini ya prinsipnya. Jadi buih itu memiliki dua bagian, ada bagian polar, ada bagian nonpolar. Bagian polarnya tadi itu adalah bagian yang bersifat liofil, sementara nonpolarnya yaitu bagian yang bersifat liofob, yaitu yang menempel pada kotoran dan dapat menarik kotoran. Perbedaan koloid liofil dan koloid liofob, yaitu untuk koloid liofil, nah saya buat ini ya. Yang pertama adalah koloid liofil mudah mengadsorpsi mediumnya, sementara koloid liofob tidak mengadsorpsi mediumnya. Koloid liofil efek tindalnya kurang jelas, sementara koloid liofob efek tindalnya sangat jelas. Koloid liofil bersifat reversibel, sementara koloid liofob bersifat irreversibel. Koloid liofil sukar terkoagulasi atau tergupal, jadi sementara koloid liofob itu mudah terkoagulasi. Koloid liofil mempunyai kekentalan yang lebih tinggi daripada mediumnya, sementara koloid liofob memiliki kekentalan yang relatif sama dengan mediumnya. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang lebih stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid.
Nah, jadi ibaratnya ini partikel koloid, ini ada partikel liopop, ada partikel liofil ya. Jadi ini yang dilindungi. Contoh yaitu gelatin merupakan koloid pelindungnya untuk mencegah terbentuknya kristal es dalam es krim. Berikutnya adalah pembuatan koloid atau cara membuat koloid. Nah, secara umum koloid itu kan berada di antara partikel halus atau larutan, lalu partikel kasar atau suspensi. Ibaratnya partikel halus ini segini ukurannya gitu ya. Kalau kasar segini ukurannya. Nah, karena di antara partikel koloid berarti kira-kira segini gitu ya. Ini halus, ini sedang, ini kasar. Kira-kira secara logikanya aja untuk membuat koloid berarti ada dua cara atau dua arah. Pertama dari partikel halus dengan cara menggabung-gabungkan supaya seperti ini besarnya, iya kan? Nah, menggabungkan itu dikenal dengan cara pengkondensasian gitu ya. Yang kecil-kecil digabungkan supaya agak besar. Sementara partikel yang kasar atau yang besar dipecah-pecah supaya agak kecil, nah gitu ya. Tapi jangan sampai halus. Nanti kalau ini dipecah sampai halus sekali, bisa jadi balik ke larutan. Nah, kira-kira gitu. Karena koloid berada di antara, atau ukuran koloid berada di antara partikel halus dan partikel kasar, atau berada di antara larutan dan suspensi. Berarti cara membuatnya ada dua. Yang pertama dari partikel halus, yaitu dengan cara kondensasi. Yang kecil-kecil digabung supaya menjadi agak besar gitu ya. Sementara koloid juga dapat dibuat tadi dari suspensi dengan cara ini, cara dispersi, yaitu yang besar-besar dipecah. Nah, dipecah menjadi yang agak sedang gitu ya. Nah, tapi jangan sampai halus juga. Nanti kalau yang besar-besar dipecah menjadi halus, nanti mengarah ke sini tadi ya. Nah, jadi ada tahapannya. Kita mulai dari yang pertama yaitu cara kondensasi. Cara kondensasi juga ada dua. Ada cara fisika, ada cara kimia. Kita mulai dari cara fisika. Kondensasi secara fisika itu meliputi ada proses pendinginan. Partikel-partikel zat terlarut didinginkan sehingga menggumpal menjadi partikel koloid. Lalu ada juga penggantian pelarut, yaitu pembuatan sol belerang dengan meneteskan larutan belerang jenuh dalam alkohol ke dalam air. Berikutnya, pengembunan uap, yaitu sol logam dibuat dengan mengalirkan uap dari logam tersebut dengan air dingin. Sementara kondensasi dengan cara kimia itu meliputi yang pertama reaksi redoks. Nah, ini ada pembuatan sol belerang, sol iodium, dan sol emas. Ini ada reaksinya. Lalu ada juga reaksi hidrolisis. Masih ingat ya, hidrolisis adalah reaksi penguraian garam oleh air. Berarti ini berhubungan dengan pemecahan garam oleh air. Yaitu contoh pembentukan sol FeOH 3 kali dan pembentukan sol AlOH 3 kali. Lalu ada juga reaksi pengendapan. Itu meliputi pembentukan sol AgNO3, lalu sol AS2S3. Cara kedua ada yaitu cara dispersi, yaitu yang pertama dispersi mekanik, yaitu penggerusan atau penggilingan suatu zat padat, contoh pembuatan sol belerang. Kemudian ada cara busur Bredig, yaitu dua logam kawat atau elektroda dicelupkan ke dalam air dan diberi arus listrik sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Beberapa bagian logam menguap dan terdispersi ke dalam air membentuk sol logam. Berikutnya ada cara peptisasi, yaitu penambahan elektrolit yang mengandung ion sejenis sebagai zat pemecah. Contoh, pembentukan sol AlOH 3 kali, nikel sulfida, dan perak klorida, AgCl. Berikutnya adalah cara homogenisasi. Proses membuat sesuatu menjadi homogen. Contoh, mengemulsikan partikel-partikel lemak dalam susu atau krim sehingga menjadi koloid yang stabil. Nah, ilustrasi proses homogenisasi dapat ditampilkan melalui gambar berikut. Jadi, ini partikel yang besar tadi dimasukkan, ini produk heterogen dimasukkan, lalu ada dudukannya. Nah, ini ada celah, kemudian ini ditekan, gitu ya. Untuk menggiling, jadi prosesnya menggiling juga sebenarnya ini ya.
menghaluskan. Pompa bertekanan tinggi ditekan, lalu nanti akan keluar partikel yang lebih kecil ini ya. Sehingga ini merupakan produk yang homogen. Ini kan beda-beda ukurannya. Di sini nanti udah sama ukurannya, homogen gitu ya. Dihasilkan produk yang homogen. Yang terakhir, penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Itu yang pertama bidang industri, seperti proses pengolahan karet, pembuatan cat, lalu ada pemutihan gula, pengolahan asap pabrik, pewarnaan kain, penjernihan air, dan lain-lain. Gitu ya. Lalu ada juga bidang makanan, yaitu contoh penerapan koloid di bidang makanan, pembuatan berbagai makanan seperti keju, selai, mayones, agar-agar, dan susu. Berikutnya bidang farmasi. Contoh penerapan koloid di bidang farmasi yaitu penggunaan obat norit untuk menyembuhkan diare akibat bakteri patogen, pembuatan kapsul obat dengan menggunakan bahan dasar gelatin. Lalu ada pada bidang kosmetik seperti koloid tipe sol padat diterapkan dalam pembuatan produk kosmetik seperti lipstik dan pensil alis. Lalu ada sol cair seperti cat kuku, masker, dan maskara. Lalu emulsi, contoh pembersih muka. Aerosol cair seperti hairspray, parfum semprot, dan penyegar mulut bentuk semprot. Lalu buih, seperti sabun cukur. Biasanya untuk mencukur ya, atau membotak licin pun digunakan buih sabun ya. Lalu ada gel atau gel, yaitu digunakan pada minyak rambut atau jelly dan deodoran. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Berikut ada latihan soal yaitu mengenai kestabilan koloid beserta pembuatan koloid. Ini ya, ada beberapa soal dilatih untuk membantu Anda lebih lagi memahami materi koloid part kedua. Maka lengkaplah sudah materi koloid habis sampai di sini. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.